Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sering kebajikan. Salam rahayu semeton untuk kita semua. Terima kasih sudah like, share, dan subscribe channel ini. Hari ini tanggal 25 April 2026, saya akan memberikan kabar terbaru untuk update berita hari ini di tanggal 25 April 2026. Saya ucapkan selamat beraktivitas hari ini di akhir pekan 25 April 2026. Semoga usahanya jaya, lancar, dan sukses selalu untuk kita bersama. Sukses menyertai kita bersama. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe channel ini. Saya akan langsung bacakan berita yang pertama. Oke, saya akan memberikan berita pertama yang kabar terbaru hari ini di tanggal 25 April 2026 dari suara.com. Adapakah di suara.com ini? Dilansir dari Pak Menkyu Purbaya, mohon maaf agak batuk sedikit. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa membantah isu yang menyebut uang negara saat ini hanya tersisa 120 triliun rupiah. Ia menegaskan kondisi anggaran APBN sekarang ini masih aman dan memadai. Purbaya menjelaskan angka 120 triliun rupiah yang beredar tersebut merupakan bagian dari saldo anggaran lebih atau SAL pemerintah yang biasa ditempatkan di Bank Indonesia, bukan mencerminkan kondisi keuangan negara. Saya akan melansir dari Duna Entertain. Penyanyi Denada akhirnya buka suara soal keputusannya tidak menghadiri pernikahan sang anak, Ressa Rizky Rosano. Momen bahagia itu ia jalani dari kejauhan, bukan tanpa alasan. Denada menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menghormati keinginan sang anak. Itu permintaan Ressa, tegas Denada, dikutip dari YouTube Ray-Ban Entertainment Kamis 23 April 2026. Sebagai ibu, ia memilih memberi ruang dan kenyamanan di hari penting anaknya. Baginya, kebahagiaan Ressa menjadi prioritas utama dalam situasi tersebut. Meski tidak hadir secara fisik, Denada memastikan doa dan dukungannya tetap mengalir. Ia juga memantau jalan acara melalui komunikasi jarak jauh. Yang penting, hari itu menjadi hari yang paling membahagiakan bagi dia. Selanjutnya, Denada mengakui sebenarnya ingin hadir langsung di pernikahan tersebut, namun ia menahan diri demi menghormati keputusan sang anak. Ia menyebut hubungan mereka masih dalam proses perbaikan yang harus dijalani perlahan, one step at a time. Di balik setiap sikap tenangnya, Denada sempat melewati masa emosional yang berat. Ia bahkan mengaku menangis berbulan-bulan menghadapi situasi tersebut. Perasaan sedih, bingung, hingga harapan bercampur selama proses itu. Meski begitu, ia berusaha tetap kuat dan berserah diri. Denada menegaskan tidak ingin memaksakan kehadiran jika justru membuat anaknya tidak nyaman. Ia memilih mengalah demi kebaikan sang anak. Kini hubungan Denada dan Ressa Rosano mulai membaik. Keduanya sudah kembali menjalin komunikasi termasuk dengan menantunya. Momen tersebut menjadi titik terang setelah perjalanan panjang penuh emosi. Denada berharap hubungan keluarga mereka semakin erat ke depannya. Sebagai ibu, ia memastikan doa akan selalu menyertai anaknya. Denada pun berjanji terus mendukung kebahagiaan Ressa dalam setiap langkah hidupnya. Saya akan melansir dari Ahmad Dhani. Musisi Ahmad Dhani membagikan cerita persiapan pernikahan putranya El Rumi.
Ia menyebut L memilih mandiri dan tidak ingin merepotkan orang tua dalam mengurus hari bahagianya. Ditemui di kediamannya di Pondok Indah, Jakarta Selatan 24 April 2006, Dhani mengaku tidak terlihat dalam teknis acara. Seluruh konsep hingga tema ditentukan langsung oleh L. Saya nggak tahu detailnya, tiba-tiba sudah ada bajunya, temanya L semua yang ngatur, ujar Ahmad Dhani. Menurut Dhani, kemandirian itu memang permintaan L sendiri agar semua berjalan sesuai dengan keinginannya tanpa membebani keluarga. Hal tersebut membuat Dhani lebih santai menghadapi pernikahan anaknya. Lebih santailah karena ini permintaan L, dia pengen semuanya sendiri, jelasnya. Ia menyinggung bahwa dalam budaya Jawa, keluarga perempuan biasanya lebih dominan dalam penyelenggaraan acara pernikahan. Meski tidak ikut mengatur, Dhani menyebut resepsi Al-Rumi dan Sifaju akan digelar lebih besar dibanding pernikahan Al-Ghazali. Namun, ia tetap menyelipkan candaan soal skala acara tersebut. Resepsi ini lebih besar dari resepsi Al, tapi ia jauh lebih kecil daripada kalau saya yang bikin gunduh mentu, katanya. Dhani mengaku bahwa melihat Al siap membangun rumah tangga, ia menilai pernikahan ini menjadi tanda keberhasilannya dalam mendidik anak-anaknya. Gak ada pesan khusus. Pokoknya saya sudah berhasil mendidik Al untuk masuk ke dalam panggung berikutnya, yakni panggung rumah tangga, pungkasnya. Rangkaian pernikahan Rumi dan Sifaju digelar tertutup untuk keluarga inti, dimulai dengan prosesi pengajian dan siraman. Dilansir dari kabar dari Ustadz Khalid Basalama, pemilik Uhud Tour, Ustadz Khalid Basalama, selesai diperiksa KPK Kamis 23 April 2026. Ia menegaskan kehadirannya sebagai saksi, bukan tersangka dalam perkara yang sedang diselidiki. Jangan sampai dibolak-balikkan faktanya. Saya sebagai saksi, bukan tersangka. Hati-hati karena berbicara ini bertanggung jawab hari kiamat nanti, ujarnya Kamis 23 April 2026. Pada pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami keterangan terkait asosiasi haji. Khalid menjelaskan dirinya menjabat sebagai ketua umum Asosiasi Mutiara Haji dan bukan satu-satunya pihak yang dipanggil. Jadi hari ini bukan saya yang diundang. Sayangnya di media seakan-akan cuma saya yang hadir. Semuanya ketua asosiasi itu diundang, imbudia. Sementara juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan berkaitan dengan mekanisme pengisian kuota haji khusus oleh penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Ini menjadi rangkaian pemeriksaan kepada Biro Travel atau PIHK untuk mendalami lebih lanjut bagaimana soal jual beli atau pengisian kuota ibadah haji. Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan 2 tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan mantan staf khusus Yakut Isfah Abidal Aziz. Kasus bermula dari pengolahan kuota haji tahun 2024 ketika Indonesia memperoleh tambahan 2.000 jemaah. Pembagian kuota yang khususnya 92% reguler dan 8% khusus diduga disimpang menjadi masing-masing 50%. Saya melansir dari BPOM, Badan Jaminan Produk Halal atau dari BP Haji, BPJPH, mengingatkan pelaku usaha di sektor makanan, minuman, kesehatan hingga kosmetik untuk segera mengurus sertifikat halal. Kewajiban ini harus dipenuhi paling lambat 17 Oktober 2026. Direktur Jaminan Produk Halal BPJPH M. Fuad Nasar menegaskan aturan ini sebagai bentuk perlindungan konsumen dan penegakan regulasi nasional. Seluruh produk yang beredar pada kategori makanan dan minuman, obat, kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik hingga barang
penggunaan wajib bersertifikat halal sesuai ketentuan perundang-undangan, ujar Fuad. Ia menjelaskan sertifikat halal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut aspek keagamaan dan perlindungan konsumen. Masalah halal merupakan wilayah eksternal agama yang memerlukan pengaturan melalui kebijakan publik. Jika tidak diatur, maka menimbulkan ketidaktertiban sosial, katanya. Fuad menegaskan sertifikasi halal berbeda dengan izin usaha karena melibatkan fatwa keagamaan dari MUI. Sertifikat halal tidak sama dengan perizinan karena penentuan halal atau tidaknya suatu produk memerlukan legitimasi fatwa keagamaan. Ucapnya, kewajiban ini memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diterapkan bertahap sejak 2019. Awalnya menyasar pelaku usaha menengah dan besar hingga 2024, kemudian diperluas ke usaha mikro, kecil dan serta sektor kosmetik dengan tenggat waktu 17 Oktober 2026. BPJPA mengimbau pelaku usaha untuk segera memenuhi kewajiban tersebut demi kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Halal bukan semata label administratif, tetapi juga menyangkut keyakinan dan ketenangan psikologis umat, ujarnya. Itu berita hari ini dari saya, dan semoga saja menjadi pedoman bagi kita semua. Dan ada e-book menarik di link description sudah saya siapkan. Saya akhiri video ini hari ini tanggal 25 April 2025. Saya akhiri video hari ini. Terima kasih yang sudah like dan share dan subscribe channel ini. Ada e-book menarik di link description sudah saya siapkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.